Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Rila Septiana dengan NPM 2330701091. Di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan tentang suatu kajian telur. Untuk soal yang pertama adalah apa sih alasan telur didesain itu? Yang pertama, untuk meningkatkan nilai gizi. Dengan mendesain telur, seperti misal memodifikasi pakan ayam yang memperhatikan juga kebutuhan nutrisi dari ayam, memungkinkan untuk meningkatkan kandungan gizi dalam telur. Contohnya, telur dapat diperkaya dengan asam lemak omega 3 dengan menambahkan campuran pakan biji rami, alga, atau tanaman lain, sehingga membuat kandungan asam lemak dalam telur yang didesain ini lebih tinggi dibandingkan telur biasa. Kemudian yang kedua ada meningkatkan rasa dan tekstur. Telur yang didesain memiliki rasa dan tekstur yang lebih baik. Misalnya, perubahan pakan dapat membuat kuning telur lebih lembut dan memperkaya kuning telur. Kemudian yang ketiga adalah menarik konsumen. Mendesain telur seperti merubah warna pada kuning telur dapat memberikan daya tarik visual bagi konsumen. Kebanyakan orang pasti lebih tertarik pada warna kuning telur yang lebih cerah seperti orange atau keemasan karena dianggap lebih segar dan memiliki kualitas yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, memenuhi kebutuhan pasar khusus. Dengan pendesain telur membantu untuk memenuhi permintaan dari pasar tertentu. Misal permintaan telur organik, telur bebas dari bahan kimia, dan telur ayam yang diberikan pakan alami. Kemudian permintaan ini biasanya diminta oleh konsumen yang memperhatikan kesehatannya. Yang kelima ada mengurangi resiko penyakit. Telur yang didesain ini dilakukan untuk mengurangi resiko penyakit yang mungkin berasal dari telur, seperti dengan menurunkan kadar kolesterol dari dalam kuning telur. Lalu pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan warna-warna telur. Kenapa kuning telur itu bisa menghasilkan warna yang berbeda-beda? Yang pertama ada yellow yolk atau kuning telur, disebabkan oleh ayam yang diberi pakan rendah pigmen seperti gandum atau jagung putih sehingga tidak memberikan pigmen alami yang cukup untuk menghasilkan warna. Nah, kuning telur yang lebih tua bisa disebabkan karena kelebihan sedikit omega 3, asam lemak, dan nutrisi lainnya. Yang kedua ada golden yolk atau kuning telur emas. Ini berasal dari ayam yang diberi pakan kaya karotenoid seperti jagung kuning yang dapat memberikan warna kuning yang lebih cerah. Golden yolk ini lebih kaya nutrisi dibandingkan kuning telur pucat. Kemudian yang ketiga ada deep orange yolk atau telur orange tua. Ini berasal dari ayam yang diberi pakan dengan variasi suplemen atau pigmen alami yang tinggi seperti marigold atau tanaman yang kaya akan beta karoten sehingga dapat meningkatkan intensitas warna kuning telur. Kemudian yang keempat ada red yolk atau telur merah. Ini biasanya jarang terjadi dan warna ini bisa dihasilkan oleh pakan dengan pigmen alami yang sangat tinggi seperti paprika merah atau pakan yang kaya akan xanthophyll. Kemudian yang kelima ada white yolk atau putih telur. Putih telur ini sangat langka dan biasanya terjadi pada ayam yang diberi pakan yang benar-benar bebas dari karotenoid seperti beras atau makanan lain yang tidak memiliki pigmen serta pola makan yang kaya akan biji-bijian. Kemudian yang keenam ada brown yolk atau telur coklat. Bisa dihasilkan dari pakan yang kaya akan tanin atau poliferol tertentu yang dapat mempengaruhi warna kuning telur karena hal ini sering terjadi pada ayam yang diberi pakan serat dan dedaunan gelap. Kemudian yang ketujuh ada green yolk atau telur warna hijau. Ini paling utama disebabkan karena adanya pertumbuhan mikroba yang berlebihan di dalam sekum. Tetapi bisa muncul juga karena ayam itu mengonsumsi pakan yang mengandung pigmen hijau alami atau zat klorofil seperti alga atau tumbuhan hijau gelap. Multi yolks itu yang ke-8 atau kuning telur ganda atau kembar. Yang paling utama ini disebabkan adanya kelainan genetik pada ayam yang masih muda karena masih dalam proses penyelarasan sistem reproduksi mereka. Nah, dua ovulasi ini terjadi secara bersamaan yang menyebabkan telur memiliki kuning telur ganda. Kemudian yang ke-9 ada yellow with red spots yolk atau bintik merah pada kuning telur. Biasanya disebabkan adanya pecahan kapiler darah kecil yang terjadi selama pembentukan telur. Faktor yang lain bisa disebabkan karena ayam stres. Kemudian yang ke-10 adalah yellow with brown
spot yolk atau bintik coklat pada kuning telur yang biasanya disebabkan oleh bahan seperti protein atau jaringan yang lepas selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Lalu kemudian pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara produksi telur yang didesain. Yang pertama, dengan modifikasi pakan ayam, yaitu dengan cara memberikan pakan ayam yang kaya nutrisi seperti omega 3 dari biji rami, minyak ikan atau alga. Kemudian yang kedua diberi karotenoid atau warna kuning telur. Lalu bisa juga diberi vitamin dan mineral khusus. Kemudian yang kedua adalah pemilihan bibit ayam dengan cara memilih jenis ayam yang secara genetik cocok untuk menghasilkan telur dengan kualitas dan karakteristik tertentu. Yang ketiga adalah pengelolaan kesehatan ayam, yaitu dengan cara menjaga kesehatan ayam dengan vaksinasi, kebersihan kandang, dan lingkungan yang baik seperti sirkulasi dan suhu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari materi kajian telur yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menjelaskan materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.